Saya menyadari sangat sulit. Karena itu saya selalu ngotot mulai dari yang kecil. Tadi yang teman dari Surabaya hari ini masih belum bisa untuk kerjakan semuanya karena hanya di Kalimantan. Ini sebagai koreksi sama-sama. Terus mau mengumpulkan dana untuk mau kembangkan saya. Saya mau katakan bukan itu. Ayo lakukan dulu yang paling tahu dulu. Karena apa Bapak Ibu? Pertanian itu jadi betul adalah pengalaman. Kalau sekarang tadi banyak cerita juga. Ketika sudah dikerjakan sendiri, rata-rata tengah jalan putus atau tidak? Tidak keluar. Kalau Bapak Ibu mengerjakan dalam jumlah yang cukup besar sendiri, ya tadi sampai jam 1 malam ya di kebun. Saya minta tolong dengan saya. Bukan begitu Pak. Cara kita bekerja Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit dari awal. Mulai dari apa yang ada, bukan mengada-ada. Itu berbicara tentang apa yang bisa kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Karena apa? Di dalam pertanian itu yang berubah pertama kali adalah paradigma kita. Terus yang kedua, saya bersyukur tadi sudah banyak yang testimoni sudah mulai praktek buat semua, ada kendala dan sebagainya, nanti akan saya jawab semua. Tetapi mulai dari apa yang ada, banyak yang sudah nyimpen akun nikah rumah tangga, akun LRT sama yang VOC-nya. Tapi saya minta tolong, saya kebetulan hanya di sini praktekkan. Walaupun itu dalam bentuk polybag, dalam bentuk sawah palsu, dalam bentuk galon atau apa, supaya Bapak Ibu tahu detail. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita tidak tahu sama sekali, semua hanya teori, sampai kapanpun pertanian hanya teori. Buktinya kenapa? Ada yang memelihara ayam, ngasih makan, ya wajib. Dengan limbah, sudah. Tapi ayamnya tidak mau makan. Bagi yang lain kira-kira jawabannya apa? Kalau ada ayam tidak mau makan karena limbah rumah tangga. Kira-kira. Bukan tahu. Dengar ya Bapak-Bapak. Ternak itu tidak boleh makan busuk. Saya ulangi ya. Ternak itu tidak boleh makan barang busuk. Bisa diare. Kalau diare ciri-cirinya yang pertama, nafsu makan pasti berkurang. Yang kedua, kurus. Yang ketiga, pasti lumpuh. Karena dia dehidrasi. Konsep limbah rumah tangga itu bukan barang busuk. Tolong diingat baik-baik. Artinya begini. Kenapa sih di timba itu harus ada nomor satu yang paling penting Bapak Ibu, air beras. Betul tidak? Air beras itu adalah cuka. Bapak Ibu simpan air beras 1 kali 24 jam jadinya cuka. Terus yang kedua, cuka itu pengawet. Apa bedanya? Bapak Ibu naruh limbah, taruh di timba tanpa dikasih air beras dengan dikasih air beras. Kalau tanpa dikasih air beras jadinya pembusukan. Betul atau tidak? Kalau pembusukan baunya tidak enak. Terus yang kedua, ketika diberikan air cucian beras itu pengawetan. Kenapa? Pengawetan itu ada 3, gula, asam, dan garam. Tetapi semua unggas tidak bisa kena garam, gagal ginjal. Kenapa? Memang unggas itu tidak boleh ada garam tinggi. Unggas itu yang disenangi manis. Kalau Bapak Ibu ngasih ke unggas rasanya asam dan tidak ada aroma manis, tidak akan mau. Supaya bisa manis ketika sudah masuk di dalam limbah rumah tangga kan disaring. Kenapa kok harus dicampur dengan decak lagi? Coba Bapak Ibu yang sudah praktek, amati dan cium baunya. Ketika masih berupa limbah yang terendam dalam air cuka, air beras, baunya apa? Agak busuk enggak?
Terus yang kedua, ketika disaring ada dua, ada cair dan ada padat, betul ya? Nah, yang padat ini ketika dicampur dengan dedak padi, setelah disimpan, ingat kata kuncinya diapakan kira-kira? Ditaruh kasih dedak aja atau dipadatkan? Tujuannya apa dipadatkan? Udaranya berkurang jauh. Setelah dipadatkan, simpan dalam waktu 24 jam, besok baunya apa? Wangi, manis, betul enggak? Nah, ada kendala berikutnya, Pak, ketika saya kasih pertama ayam mau makan. Tapi ketika hari-hari terakhir ayam tidak mau makan. Kira-kira penyebabnya apa? Bukan kontaminasinya saja, dia terbuka, terkena udara. Terus kita itu seringkali sembrononya di sini, karena sudah tinggal sedikit diangin-anginkan. Ketika sudah diangin-anginkan, apa yang terjadi dengan pakan kita? Keluar air. Betul atau tidak? Ketika sudah keluar air, ayam tidak mau makan. Itu adalah kunci pertama di dalam peliharaan. Yang kedua, Bapak Ibu, pakai liter. Tadi sudah praktek ya, dari Dinoyo tadi sudah praktek. Dengan menggunakan kotoran sapi, kotoran kambing sama sekali, betul kan? Dijamin tidak ada bau. Kenapa kok tidak ada bau? Itu konsepnya begitu. Ketika kotoran ayam itu keluar dari ayam, itu belum tentu semua bahan makanan itu sudah terurai semua, sudah habis semua. Semua protein akan menimbulkan bau. Tetapi ketika dia bercampur dengan kotoran sapi dan kotoran kambing, dia akan terurai, sehingga pasti tidak ada bau. Kemudian yang kedua, Mas, kotorannya tadi liternya dia cekan-cekan enggak, Mas? Mana tadi? Mas Abdul. Cekan-cekan lah di Noyo tadi. Masih di masjid. Masih di sebelah. Kotoran pasti cekan-cekan. Bapak Ibu, begini. Kalau Bapak Ibu pelihara ayam, kambing, terus sistem kandangnya itu baterai, kotoran jatuh ke bawah, Bapak Ibu harus siap dengan konflik yang sempurna. Kalau makanannya tidak sempurna, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral tidak sempurna, pasti ayam kurus. Tetapi, karena saya menyadari, ini banyak Bapak Ibu ini kan tidak terserahkan, tidak terstruktur, tidak terkontrol, tidak mesti benar. Karena itu saya gunakan liter. Tujuannya kenapa? Di dalam liter itu ada pemrosesan ulang. Dan itu akan membantu di dalam pemenuhan apa? Vitamin, mineral, dan asam amino. Daya tahan tubuh ayam juga akan bagus. Itu untuk kasus berayaman. Yang kedua, kasus BPK. Ketika sudah buat asam amino yang dibuat dari keong atau lulu yang sudah diberi air kelapa, apakah diberikan terus? Kalau untuk ayam petelur, bebek petelur wajib. Tadi sudah lumayan naik kan, dari 15 berarti naik 100%, dari 30. Tapi ini masih 50%. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Kalau untuk bebek petelur, ayam petelur, yang dibutuhkan bukan hanya karbohidrat tinggi. Kalau Bapak Ibu ngasih karbohidrat tinggi, ternak Bapak Ibu gemuk, tidak perlu. Karena itu biji-bijian harus dipupukkan. Biji-bijian pun saya minta tolong. Gimana cara untuk yang petelur? Diapakan dulu? Dijelaskan. Tahu nggak tujuan itu dikecambahkan itu apa? Dikecambahkan itu banyak mengandung vitamin C. Hormonalnya bagus. Terus yang kedua proteinnya dia siap saji. Nah, tinggal satu. Lupa sudah telur semua, tapi telurnya kurang besar. Berarti apa yang harus kita tambahkan di telur yang kurang besar? Protein. Protein itu kalau Bapak Ibu, kalau ayam, bebek itu bisa dari bahan-bahan yang mengandung protein tinggi. Protein ada dua, protein nabati dan protein hewani. Kalau yang Bapak Ibu mau protein nabati, berarti cari daun-daun yang warnanya hijau tua. Kalau saya paling senang itu daun singkong. Tujuannya apa Bapak Ibu? Proteinnya cukup, vitamin
telurnya cukup. Nah, kalau seandainya telurnya terlalu besar Pak, sampai berdarah, ya dikecilkan. Yang ditambah apa? Karbohidrat dan serat. Itu konsepnya. Yang paling bahaya kan begini. Bapak itu punya limbah rumah makan. Isinya ada ayam, ada ikan, banyak di situ protein tinggi. Rata-rata telurnya Bapak itu di ayamnya atau di bebeknya, bumbunya pasti berdarah dan sering berdarah. Karena apa? Telurnya terlalu besar. Berarti apa yang ditambah? Sayurnya yang ditambah. Nah, karena itu saya minta tolong. Dengan Bapak Ibu nanti praktek semuanya, Bapak Ibu akan mendapatkan masalah. Dan masalah itu yang akan kita selesaikan. Dengan adanya perkumpulan seperti ini, dengan adanya grup dan sebagainya, Bapak Ibu, saya berharap satu. Saya komitmen akan dampingi Bapak Ibu 3 tahun. Tapi tolong, ini sudah setahun ini banyak yang belum praktek. Terus habis gitu nunggu 3 tahun terus kepengen jadi miliarder, kapan jadi miliarder? Karena itu satu, praktekkan. Setelah dipraktekkan pasti ketemu kendala. Nah ketika ketemu kendala, kendalanya kan nggak semuanya. Kalau orang nggak tahu tanyanya kan semua Bapak Ibu. Karena belum praktek. Ketika sudah tahu, ketemu lebih spesifik masalahnya di mana. Dan ketika sudah tahu masalahnya di mana, akan keluar trik untuk penyelesaian masalah per kasus. Setelah itu selesai, level kita akan naik, level kita akan naik. Nah, poin penting Bapak Ibu, kenapa saya juga kumpulkan siang hari ini, saya terima kasih banyak. Walaupun mendadak Bapak Ibu relakan waktu untuk datang ya, walaupun cuma pengumuman 2 hari ini. Dalam 2 hari Bapak Ibu mau datang, saya bersyukur sekali dan saya berterima kasih. Karena begini, ini sebenarnya bulan Januari ini saya sebenarnya kepengen ngajak lari Bapak Ibu, percepatan, akselerasi. Kenapa kok begitu? Tahun 2025 ini Bapak Ibu, ekonomi berat, semua tanda kutip kritis. Kalau kita tidak cepat-cepat bergerak, minimal satu, seluruhnya sudah praktek cukup untuk keluarga masing-masing. Di sini sudah ada yang sudah berpikir tidak cukup dari lingkungannya sudah ada belum? Sayur minimal sayur, cabai, terong, tomat gitu, telur gitu, sudah ya. Saya berharap satu sampai di situ, Bapak Ibu sudah tahu pupuknya Bapak Ibu buat itu bisa atau tidak. Terus yang kedua, tadi ada yang buat urea dengan dosis katalis 5 liter, keluarnya air jadi 30. Harusnya kan keluar maksimal cuma 5 liter kan? Kenapa bisa jadi 30 ya? Terlalu banyak air. Nah, itu kan masalah. Tapi kan sudah tahu sudah terlalu banyak air, berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau biasanya dosisnya 1 liter itu 10 liter, gara-gara naiknya itu berapa kali? 5 ke 30, naiknya 6 kali. Berarti dosisnya berarti harus dibagi 6 ya. 1 liter hanya untuk 1,5 liter. Terus yang berikutnya lagi Bapak Ibu, masalah di ayam lagi. Ayam sakit itu faktornya cuma satu. Kalau makannya nggak bagus, pencernaannya nggak bagus, pasti ayam sakit. Saya ulangi ya, makannya nggak bagus dan metabolisme nggak bagus, ayam pasti sakit. Saya sudah senang tadi sudah banyak yang sudah testimoni ayamnya aman dari penyakit dan lain sebagainya. Tapi saya minta tolong jangan aman dari penyakit saja, goalnya. Beratnya harus ideal, pertumbuhannya harus ideal. Terus yang kedua, ini kita mulai belajar bersama-sama. Tadi ada yang juga cerita, ayam Bangkok bagus Pak pertumbuhannya, ayam kampungnya kenapa kok jelek? Dicampur atau tidak pertanyaannya? Ayamnya Bangkok sama ayam kampungnya tadi dicampur atau tidak? Kalau di kandang jadi satu, yang menang ya ayam Bangkok. Kenapa kok menang? Kenapa tumbuhnya cepat? Ya makanya lebih banyak. Yang ayam kampung dibully terus Bapak Ibu. Kapan besarnya? Betul atau tidak? Saya berharap satu.
Pertanian itu bukan masalah teori. Pertanian itu adalah praktik. Pertanian itu adalah belajar. Dan ilmu itu Bapak Ibu percayalah saya, itu pelatihan berapa lama pun, kalau nggak dipraktekkan ilmunya nggak masuk. Betul atau tidak kira-kira? Ilmunya nggak akan bisa kita terima. Nah saya berharap satu, mulai lagi, ayo dari kesempatan ini saya kepengen ngajak Bapak Ibu lari. Ini bersyukur saja karena saya masih punya hutang pelatihan. Sehingga koperasi ini insya Allah saya akan buka setelah hari raya Bapak Ibu ya. Saya selesaikan pelatihan di bulan Februari. Setelah itu hari raya kita lagi persiapan full. Nanti setelah hari raya puasa, setelah Lebaran baru kita akan buka untuk koperasi. Tujuan koperasi ini begini katanya. Program pemerintah akan tetap jalan. Makan siang gratis akan tetap jalan. Makan siang bergizi itu harus ada. Bahan baku harus ada. Kalau Bapak Ibu tidak siap dengan bahan baku, saya tidak akan bisa bantu Bapak Ibu. Seandainya saya ngotot, oke kita akan siap bantu pemerintah untuk bahan baku. Yang saya harapkan siapa? Backing saya siapa? Saya berharap dengan peserta pelatihan yang hampir 2.500 orang ini Bapak Ibu, saya berharap satu, kita semua harus siap minimal di daerahnya masing-masing. Sehingga ketika program ini jalan, satu, saya berani bersuara, kita siap Pak support. Minimal sayur, buah, itu wajib Bapak Ibu nanti di program itu. Dan padi. Sayur, buah, dan padi. Sayur itu termasuk cabai, terong, tomat, timun, dan lain sebagainya. Nasi pasti untuk nasinya. Buahnya paling tidak ada pisang, jeruk, terus susu. Terus yang berikutnya lagi tahu tempe. Tapi tahu tempe saya tidak ikut-ikut dulu saat ini. Kenapa? Kalau mereka minta kedelai kita ya juga tidak punya. Nah, saya minta tolong satu, mari kita bekerja sama bersama-sama. Ini program saya tidak bisa sendiri, Bapak. Saya betul-betul minta tolong. Saya berharap satu, Bapak itu dulu ikut pelatihan sudah mau bayar, sudah buang biaya banyak untuk datang, sudah korban waktu. Nah terus kalau tidak dilakukan ini kapan Indonesia berhasil? Tidak usah Indonesia deh, Bapak Ibu sendiri kapan berhasil? Terus yang kedua, ini semua bukan cerita, ini semua adalah kenyataan. Saya ini angkat Mas Koirul di sini Bapak Ibu. Pernah dengar nggak yang profesor dari Kementerian tak suruh belajar ke anak SMP? Di YouTube saya. Di sini saya suruh belajar. Mas Koirul itu ngedel kok, mana Mas Koirulnya? Ya Mas Koirul ya? Katanya begini, Pak yang datang profesor, lupa saya ngajarnya gimana? Betul ya Mas ya? Apa yang saya katakan ke Mas Koirul cuma satu, ceritakan apa yang sudah dikerjakan. Jangan berbohong. Ya Mas ya, ceritakan apa yang sudah waktu itu Mas. Mereka senang nggak Mas? Sangat senang. Terus yang kedua satu, percayalah Bapak Ibu, ilmunya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu terima dibanding dengan profesor. Profesornya belajar atau enggak Mas? Belajar banyak. Kalau profesor aja belajar banyak, berarti ilmu kita kalah atau tidak? Kenapa saya milih yang SMP? Di Indonesia Bapak Ibu pendidikan sedang saya rombak. Bukan masalah gelar, bukan masalah berapa lama kita sekolah. Sudah praktek atau belum? Di sebelah ini ada yang Pak Pire ya. Dari sini berapa kilo Mas? 10 menit, 15 menit. Sebenarnya yang harusnya saya tunjukkan itu ke Pak Pire dulu. Mereka mintanya ke sana. Karena apa? Dari ketahanan pangan ini minta yang lahan cukup luas. Karena cukup luas Bapak Ibu, 3,5 hektar. Tapi sebelum ke sana saya suruh belajar dulu yang kecil. Terus yang paling penting dari program ini apa? Ketekunan. Pertanian tanpa ketekunan tidak bisa. Kenapa saya harus ngotot dari yang kecil, dari yang kecil, dari yang kecil? Nah bangunan itu loh Bapak Ibu, bangun batu, bangun tembok, ini aja batu batanya dipasang satu-satu kok.
Saya belum pernah ada tukang bisa masang 10. Sehebat-hebatnya tukang, betul atau tidak kira-kira? Satu-satu ditangkap. Akhirnya bisa jadi bangunan. Dan saya berharap satu, kita masih ada waktu. 3-4 bulan ini sebelum pelantikan pemimpin-pemimpin daerah, bupati-bupati dilantik, program ini kan belum jalan. Saya minta tolong 3 bulan ini, ayo berlomba-lomba. Kita jalankan sama-sama. Ayo komitmen lagi. Kita kerjakan. Goal nomor 1, cukup untuk keluarga. Sepakat enggak Bapak Ibu? Siap. Kalau sepakat nanti tak kumpulkan rutin. Siap ya? Terus yang kedua, kita enggak bisa kerja sendiri. Kita harus kerja bersama-sama. Pasar Malang dan sekitarnya, ini kan sentral sayur ini. Mana Karangploso? Karangploso 1-2 ini sentral sayurnya Jawa Timur ini. Yang daerah saya ini ya dari Probolinggo 1 orang aja ya. Yang daerah Tengger dan sekitarnya Nopo Jajar ke atas. Nah, saya berharap satu. Kenapa saya berharap dari Malang ini kita memulai? Saya juga tidak tahu dimulai dari Malang dulu. Ayo kita komitmen sama-sama. Goalnya adalah tiap keluarga bisa cukup. Kita tidak mungkin bisa berdampak ke banyak orang kalau keluarga kita sendiri tidak cukup. Terus yang kedua Bapak Ibu, yang sudah praktek ayam berapa orang tadi? Hampir semua sudah ya? Hampir semua. Setelah ayam, tahu kenapa saya ngotot harus mulai dari yang kecil. Ayam saya senang tadi ada yang sudah kambing sudah dikurangi, ayam sudah dikurangi. Karena apa? Lahan tidak cukup. Itu bijaksana. Jangan maksakan untuk jadi besar kalau tidak kuat besar. Malah rugi. Bapak Ibu ini tujuannya kan berhasil. Berhasil itu kita harus mawas diri. Berhasil itu harus ngerem keinginan. Semua orang kepengen jadi miliarder, tapi ada waktunya. Nah, terus yang poin penting lagi. Pak Maksum tadi mana? Dalam Pak. Di dalam. Oh, di sini baik. Pak Maksum terima kasih atas perjuangannya Pak. Ini ada yang salah juga. Setahun ketemu, apanya belum pulih, ini masalah juga ini Pak. Ada satu yang belum dilakukan. Pak Maksum ingat enggak waktu itu ketika saya pesan, Pak potong akarnya kasih komposnya Pak. Sudah atau belum Pak? No. Ayo coba. Kenapa saya harus potong akar pohon? Kalau Bapak Ibu perkebunan, siapa yang perkebunan tadi banyak orang avokat dan sebagainya ya. Begini loh, ini pohon sudah tua Bapak Ibu. Akarnya dalam atau pendek? Terus dipupuk atasnya, apanya yang dimakan? Sebentar, dinalat sama-sama. Ini pohon besar, betul ya? Umur sudah tahunan, puluhan tahun Pak ya. Terus habis itu akarnya di atas atau di bawah? Di bawah. Di dalam. Selama ini dia sudah terlalu banyak kimia, tanah sudah rusak. Memulihkan tanah Bapak Ibu tidak bisa lagi. Begitu Pak Maksud tadi cerita, satu langsung saya ingat. Dulu tuh ada satu perintah saya menyarankan, Pak potong akarnya, pupuk di situ. Supaya apa? Akar baru itu tumbuh dan dia langsung nyerap makanan. Nah kalau cuma dipupuk di atasnya, coba bayangkan nalar Bapak Ibu. Ini akar di dalam, dipupuk di atas, yang makan siapa? Rumput, makanya rumputnya yang subur. Betul atau tidak Bapak? Terus yang kedua, saya minta tolong Bapak Ibu. Ini loh, tadi banyak yang cerita ngeluh perkara rumput. Coba, kalau di YouTube saya, di materi saya, rumput itu diapakan? Dicabut. Diapakan lagi? Dibuat kompos. Terus diapakan lagi? Dikembalikan lagi. Kenapa tidak dilakukan? Bukan begitu, begini, keadilannya Tuhan itu tetap ada. Dan satu, Gusti Allah, Tuhan itu sayang kita semua. Kalau Bapak Ibu tahu, di balik masalah ada berkah, setuju? Kalau masalahnya kenapa yang subur rumputnya, berarti berkahnya ya di rumput itu tuh. Buktikan kata-kata saya. Kalau dipendam Pak, setelah dicabut dipendam. Boleh, tapi jangan di situ Pak. Itu juga menyembunyikan masalah di balik masalah Pak.
akan keluar. Sama dengan Bapak sekarang hilang masalah sebentar, nanti tumbuh lebih banyak. Kita seringkali menyelesaikan masalah Bapak Ibu dengan memundangnya. Ketika meletus ada dua efeknya. Tanaman pasti kuning, keracunan. Yang kedua, rumputnya tambah subur. Ingat baik-baik. Ini saya tidak tahu pakai bahasa apa ini. Bersihkan, kumpulkan, taruh di pinggir. Nanti pertama lakukan itu sebagai kompos. Yang kedua, obat terbagus untuk tanaman kita semua adalah rumput yang tumbuh di situ. Nalar gini loh Bapak Ibu. Coba tenang dan nalar baik-baik. Bapak Ibu nanam cabai, nanam bawang, nanam sayur. Yang dimakan itu kenapa tanaman kita? Oleh serangga, oleh ulat, betul atau tidak? Ya. Lihat enggak rumput di sebelahnya dimakan? Kenapa? Terus yang kedua, yang kena jamur itu rumputnya atau tanaman kita saja? Kenapa rumput di sebelahnya kok tidak kena jamur? Padahal akarnya juga di situ. Paham maksud saya di sini? Coba Bapak Ibu perhatikan. Ya, tanam cabai. Mana tadi ya Pak Sirian ini? Tidak layu Pak ya. Rumputnya layu enggak Pak? Kenapa? Kenapa? Ini cabenya sudah buah terus layu kena fusarium. Nah terus yang kedua rumputnya itu loh ada di sampingnya. Yang heran satu, kenapa rumputnya nggak ikut kena fusarium? Nanti alasan lagi, oh ini fusarium yang hanya menyerang cabai. Fusarium itu jamur. Semua bisa kena fusarium. Apa yang kena fusarium? Tomat, terong, cabai, pepaya, pisang. Begitu kena fusarium habis. Pertanyaannya tadi, kenapa rumput yang tumbuh di situ tidak kena fusarium padahal sama-sama tanaman? Berarti apa tuh Bapak Ibu? Dia punya ketahanan anti fusarium. Tolong diingat baik-baik. Pertama lahan dibersihkan, capek. Bapak Ibu begini loh konsepnya. Semua orang punya tanah. Langkah pertama adalah mencangkul, membersihkan rumput. Kemudian diproses jadi emas hitam, jadi kompos. Itu adalah harta benda pertama. Yang kedua, setelah punya kompos, nanti tolong dikembalikan lagi ke situ. Maka terjadi sistem ekosistem, satu pola ekosistem. Di bumi ini semua berputar. Siapa yang nanam dia akan menuai. Kalau kita tanam lagi kembalikan ke situ, maka alam akan berterima kasih ke kita. Terus yang kedua, ketika sudah mulai berkurang rumputnya, Bapak Ibu akan tumbuh, rumput itu tumbuh. Sudah ada di sini yang sudah praktek untuk membuat ZPT dari rumput yang tumbuh di lokal. Siapa yang praktek? Sudah di aplikasi. Bagus tidak tanamannya? Bagus. Tinggal mengembangkan aja, kenapa tidak mau toh? Loh Pak, kalau untuk banyak gimana simpen? Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, saya minta tolong nabung. Nabung terbaik itu kalau tidak punya uang ya jangan nabung uang, udah ada uangnya. Nabung terbaik itu apa yang kita punya. Kalau hari ini kita punya cuma sampah, hari ini kita cuma punya masalah rumput dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa ngolah, tampung. Jangan sampai begini. Hujan itu pasti datang waktu enggak? Kapan waktunya kan enggak tahu kan? Ingat baik-baik, rezeki, berkah itu pun akan datang pada waktunya. Kapan waktunya? Ketika Bapak Ibu berkebun, rumput itu masalah disimpan, rumput masalah disimpan, sayur-sayur busuk disimpan, semua disimpan jadi satu. Setelah disimpan jadi satu, pada waktunya, ingat kata-kata saya, pada waktunya. Ketika terjadi lompatan rezeki berkah dan semuanya Bapak Ibu, barang ini akan laku. Terus yang kedua satu, jangan sampai pas ada lompatan Bapak Ibu tidak punya barangnya. Apa yang dijual? Terus apakah bisa langsung buat? Ya tidak mungkin, semakin lama semakin baik. Butuh waktu paling cepat 2 minggu. Nah, terus yang paling penting lagi, jaga ekosistem, keseimbangannya. Saya minta tolong dengan sangat besar. Jadi, Pak ya, tolong jangan ke Temanggung dulu.
tanam depan rumah dulu. 20-30 saja, apanya? Gini semua. Oh, di dalam rumah protes semua. Itu resiko. Itulah risikonya. Makanya Pak Tandiono ya. Sorry, Pak. Sama Pak Tuban, Pak. Pak Tan ya. Pak Tan itu pertama gitu, Pak. Nggak tahan. Istrinya suruh ikut sekolah. Tapi sekarang sudah kompak ya, Pak ya. Sekarang sudah kompak, Pak ya. Iya, Pak. Saya sekolahkan juga. Orang tua kayak nggak boleh. Gini. Kita nggak bisa ngelawan orang tua. Ingat di YouTube saya sering, Bapak Ibu. Ketika saya pelihara sapi dulu kan orang tua saya selalu marah sama saya. Coba bayangkan sampai ngotot terus, mana untungnya, betul enggak? Dapat apa? Sabar. Bukan sabari terus kita enggak kerja, sabari dan lakukan dalam jumlah kecil. Sampai kapan? Sampai pada waktunya. Selama yang kita lakukan benar, selama yang kita lakukan baik, percayalah semua akan memberi dampak yang baik. Tolong ya. Jangan keburu yang besar dulu. Tadi yang Pak sopir ini. Jangan tanya ke saya uang berapa yang harus saya siapkan untuk pindah ke Kalimantan. Tidak berhasil. Daripada uangnya dihabis-habiskan, ya sudah lupakan saja, disimpan terus dipakai untuk yang lain. Ilmunya dulu dicari. Bapak Ibu begini loh ya. Kita seringkali berandai-andai kalau saya punya uang saya bisa berhasil. Bohong. Bukan. Ilmu itu kerjakan dari yang ada, dari yang kecil. Kerjakan terus. Terus yang kedua, di sektor kesehatan. Bapak Ibu ini sudah warning semuanya. YouTube kami sudah banyak yang hilang. Kalau saya ngomong penyakit kronis, saya ngomong penyakit kanker, saya ngomong penyakit yang tidak bisa diobati, hilang semuanya sudah YouTube. Bukan peraturan Indonesia, tapi peraturan WHO yang menghapus itu semua. Berarti apa? Ini sudah lampu kuning. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukan Indonesia, dunia. Sekarang penyakit sapi sudah muncul lagi. Penyakit virus baru sudah muncul lagi. Ketahanan apa yang bisa kita bangun? Apa yang akan Bapak Ibu berikan kepada bangsa ini? Satu, ayo kita segera tanam sayur sehat. Siapa yang setelah dari pelatihan terus praktek tetap makan sehat sampai hari ini? Atau sudah lupa semua janji-janjinya? Enggak ada, Pak. Campur-campur. Saya minta tolong satu. Katanya orang selalu bilang saya kepingin sehat, betul atau tidak? Ketika saya bilang waktu itu siapa bilang kepingin sehat, orang kepingin sakit kok. Betul atau tidak? Betul. Sebentar Bapak Ibu, begini loh. Ketika waktu pelatihan dulu betul-betul sehat enggak? Sehat. Merasakan sehat tidak ketika pelatihan? Sehat. Makan sederhana, walaupun sederhana, minum minuman sulit atau tidak rebusan-rebusan di situ? Tidak. Gampang kan? Semua bisa kan? Terus satu, apa yang membuat tidak bisa? Kan cuma satu kata Bapak Ibu. Malas. Betul atau tidak? Ayo kita rubah sama-sama. Saya bukan berteori. Saya bukan bisnis pelatihan. Tapi saya sedang menelurkan, saya sedang menanam konsep hidup sehat yang sebenarnya. Dan minta maaf. Bapak Ibu aja yang sudah ketemu saya seperti itu, apalagi orang yang di luar. Betul atau tidak? Tidak akan melakukan apa-apa. Dan Bapak Ibu ketika ngajar juga akan sama seperti saya. Nggak didengarkan orang. Betul atau betul kira-kira? Mau sudah bayar aja masih belum dilakukan. Apalagi kalau gratis ya Bapak-Bapak. Ya. Bapak Ibu, ayo kita berlari. Ketika saya komitmen untuk membawa Bapak Ibu menjadi berhasil, karena visi kita 3 Bapak Ibu, membangun pertanian, membangun kesehatan, dan membangun kesejahteraan. Semua orang kepengen jadi orang sukses, semua orang kepengen jadi orang sejahtera. Tapi kalau tidak dilakukan, bagaimana bisa sejahtera? Saya senang tadi, Pak, saya belum bisa ngerjakan semuanya. Minimal saya sudah kerjakan keyboard. Sudah selesai. Minimal sudah dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, goalnya hanya satu. Cukup untuk keluarga.
Setelah cukup keluarga, buktikan kita bisa sehat dari makanan. Terus yang ketiga, buktikan kita mulai membuat jamu-jamu sendiri-sendiri di rumah. Supaya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa nolong banyak orang. Di luar sana banyak orang butuh Bapak Ibu. Tadi yang sudah datang dengan keluhan yang sakit perut, mana ibunya tadi? Bu, sakit perut sebelah mana Bu? Tengah ya? Atas atau kanan atau kiri? Atas. Saya minta tolong satu. Tidak ada obatnya. Obatnya hanya satu. Kalau makan dikunyah. Berarti selama ini makannya 1, 2, 3 gitu Bu ya? Iya betul Bu ya. Tolong jujur. Saya tanya. Iya. Obatnya hanya satu Bu. Kalau makan dikunyah. Loh Pak lama. Bapak Ibu pernah mikir enggak tujuan gigi itu apa Bapak Ibu? Menghancurkan ya. Siapa yang pernah ngunyah sampai di atas 10 kali? Rasanya berubah atau tidak? Berubah. Berubah jadi apa? Manis. Nasi yang tawar ketika dikunyah dalam waktu, kalau fair ya, gigi kita ada 32 Bapak Ibu. Minimal satu deh. Kalau satu pasang 16 kali lah. Kalau fair. Kalau lebih adil lagi ya 32 kali sesuai dengan hitungan gigi. Ya minimal ya kalau Nah, kalau ompong bagaimana? Ya tetap dikunyah saja. Yang membuat manis bukan masalah gigi. Yang membuat manis itu adalah enzim. Kalau enzimnya tidak bisa bagus, Bapak Ibu, pencernaan kita yang kasihan lambungnya. Keluhan yang pasti satu, habis makan, minum air, tambah sakit. Sakitnya di mana? Di dada. Jadinya sesak. Bisa keluar keringat dingin, orang bilang sakit jantung. Padahal cuma salah makan. Bu, percaya saya, nggak usah buat apa-apa. Kalau makan disyukuri, terus dimakan dikunyah pelan-pelan. Nanti 4 hari, 5 hari sembuh dengan sendirinya. Ya, jadi nggak ada obatnya. Obatnya itu cuma ngunyah. Nanti ada lagi alasannya tergesa-gesa Pak. Ya sudah, kalau makan siap-siap menyendiri. Dia tidak diganggu. Terus yang kedua, tolong setelah makan jangan minum air putih. Tunggu setengah jam baru minum air putih. Supaya metabolisme berjalan dengan baik. Terus yang dari Sampang, yang sakit apa istrinya Pak? Hipertensi komunalis. Hipertensi komunalis. Tensi terakhir berapa? Normal. Tapi yang dirasakan leher kaku apalagi? Yang dirasakan ya suka lemas. Suka lemas, baik. Bapak Ibu ingat betul ketika kita kasus-kasus pada hipertensi Bapak Ibu, apa yang harus kita siapkan? Kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun. Saya minta begini loh. Ketika hari ini kita dapat berkah yang namanya penyakit, ini saya sedikit agak dalam Bapak Ibu. Orang seringkali menganggap masalah itu adalah betul-betul kiamat, masalah. Seolah-olah itu adalah jalan buntu. Tapi kalau kita menjadi orang bijak, masalah itu adalah titik di mana kita akan menemukan berkah. Jadi ketika kita sakit, itu ada 2 pola pandang kita. Yang pertama, menyerah. Menyerah akhirnya kita menjadi putus asa, ya sudahlah minum obat dan sebagainya. Yang kedua, kita bersemangat untuk menyelesaikan dan mengubahnya jadi berkah. Bagaimana mengubah penyakit menjadi berkah? Yang pertama, ketika sakit, orang tahu nggak kita sakit? Tahu kan? Karena cerita kan? Saya sakit. Tetangga kira-kira sudah dengar nggak kalau cerita itu sakit juga Pak? Ada beberapa yang sakit. Nah, di dalam kondisi sakit Bapak Ibu, saya seringkali sudah Pak Bama juga seringkali jelaskan. Kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun. Rutin konsumsi itu kelihatannya tidak ada apa-apanya. Betul kan? Tapi percaya saya, ketika itu dikonsumsi rutin tiap hari, 2-3 bulan, kelihatannya nothing. Tetapi percaya, semua tanaman itu adalah obat kita. Karena manusia diciptakan dari tanah dan kembali menjadi tanah, maka semua yang tumbuh dari tanah itu adalah obat kita.
Tugas kita hanya milih-milih. Ini saya kasih bocorannya. Bagaimana cara saya membuat resep? Kacang panjang, bentuknya apa? Panjang. Ada kacangnya kan? Kacang itu anggap aja sumbatannya. Vitaminnya. Isinya kacang itu apa? Vitamin B1, B6, B kompleks, B12. Terus di dalam kacang juga ada lemak. Terus panjangnya itu apa? Ototnya. Sudah jadi orang bodoh aja kita. Betul kan? Nah, terus yang kedua, artinya apa? Lemak ini di dalam biji kacang tadi itu akan menghancurkan lemak-lemak jahat kita. Yang kedua, karena di dalamnya ada vitaminnya, vitamin ini membantu proses metabolisme penyerapan jauh lebih bagus. Supaya apa? Kacang panjangnya itu tidak ada bijinya semua karena bijinya terserap sehingga lolos, long, sehat. Yang kedua, kenapa harus pakai seledri? Seledri itu Bapak Ibu giginya bergerigi. Kita kan tidak mungkin masukkan sikat ke dalam pembuluh darah kita. Pembuluh darahnya kecil. Yang bisa sikat itu siapa? Ya cari tanaman yang bergerigi. Ada banyak tanaman bergerigi. Tapi yang tanaman bergerigi terus ada lubangnya panjang sebagai saluran saraf, itu namanya seledri. Terus yang berikutnya lagi, kenapa pakai mentimun? Mentimun itu konsepnya mendinginkan atau memanaskan? Mendinginkan. Orang hipertensi itu selalu panas. Pikirannya cepat naik darah, tergesa-gesa, emosional, kan begitu kan? Supaya dingin, makan mentimun. Kenapa kok mentimun? Karena mentimun banyak biji-bijian. Dan dia memang dingin. Terus yang ketiga, belimbing. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak akan memberikan kepada kita penyakit. Saya ulangi ya. Tapi dia akan memberikan kita obatnya. Belimbing itu berbuahnya sepanjang tahun atau musiman? Belimbing buah itu buahnya sepanjang tahun atau musiman? Pasti sepanjang tahun. Buah itu ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 3 kali, ada yang tidak pernah berhenti berbuah. Yang tidak pernah berhenti berbuah berarti tanaman itu adalah untuk semua penyakit. Karena apa? Percayalah, kita ini semua kan ciptaan, Bapak Ibu. Betul kan? Pencipta kita tidak tega kalau kita sakit. Saya minta tolong, makanlah itu. Terus yang kedua, ada buah-buah yang setiap bulan berbuah. Buah apa namanya? Kelapa. Kelapa itu tiap bulan berbuah. Karena dia tiap bulan berbuah untuk penyakit apa? Yang penyakit-penyakit degeneratif. Ada juga buah-buah yang musiman. Contoh, sekarang buah apa itu? Musim ini. Durian, rambutan, terus apa lagi? Mangga, apa lagi biasanya? Manggis. Betul enggak? Kalau nangka sepanjang tahun. Nah, ketika buah-buah kayak gini boleh dikonsumsi, tapi jangan banyak-banyak. Hanya pada waktu musim-musim ini aja. Sebagai apa? Pada waktu ada buah itu sebagai penangkal penyakit pada waktu itu. Biasanya di masa-masa pancaroba, penyakit yang paling banyak muncul itu flu. Kalau buahnya 4 bulan sekali, tidak mungkin itu untuk penyakit yang semuanya. Tidak mungkin. Jadi bisa dipahami ya. Jadi saya minta tolong, pulang dari sini nanti segera dilakukan. Yang belum segera mengerjakan. Ini bukan untuk saya, ini untuk Bapak Ibu sendiri, untuk keluarganya Bapak Ibu sendiri. Iya, iya Pak. Bibit buahnya yang muda, yang mentah, apa yang udah tua? Yang cukup umur, sudah cukup tua, Pak. Yang cukup tua. Ya, cukup tua. Bapak Ibu, yang penting lagi sekarang adalah satu. Ini kira-kira saya mau ajak lari ini siap atau enggak? Siap ya? Begini, beberapa orang Bapak Ibu, kita ini kan satu anggota tubuh. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi kepala, yang jadi mata. Saya minta tolong satu, memang tidak semuanya akan menjadi petani produsen. Tidak saya paksa juga. Tetapi kalau untuk keluarga wajib loh ya. Saya tidak paksa Bapak Ibu semua untuk menjadi produsen. Karena apa? Kalau memang bidangnya nggak bisa nyangkul ya jangan nyangkul sudah.
Ngajari orang nyangkul kan bisa kan, Pak dosen ya? Bisa. Bisa. Ini Pak dosen kan nggak suruh saya. Pak dosen sudah sibuk terus saya suruh nyangkul kan nggak mungkin. Kemarin nyangkul. Oh kemarin nyangkul. Kalah sama yang sudah. Tapi saya senang kata-katanya tadi, karena dia menyadari dia dosen kerjanya sama di Kediri dia katakan cuma berbagi ilmu di sana dan akan ada yang dilakukan di Surabaya kan begitu Pak ya, di Sidoarjo. Sebagai apa marketing? Bapak Ibu, kota-kota ini semua tunggu Bapak Ibu. Mas Koirul digedeknya siap nggak ini? Siap, Pak. Siap ya. Gas. Gaspol ya Mas ya. Nah, pelatihan kita ke depan Bapak Ibu kan saya sudah rubah. Dari pelatihan 2 hari kan saya tutup di bulan Februari. Setelah itu saya berharap satu, yang pelatihan 2 hari ini harusnya sudah tidak ketemu saya lagi. Ketemunya Bapak Ibu semua nih. Kan sudah bisa tuh ngajari ilmunya kan? Oh, cuma itu aja. Apalagi ilmunya kan sudah ada ya. Oh, Pak, minta maaf. Saya hari ini berani bicara segini kan karena keseringan gagal toh Pak. Paham maksud saya Pak ya? Begini loh Bapak Ibu, jangan takut gagal. Gagal itu adalah mahkota kita. Gagal itu adalah kebanggaan kita. Kalau Bapak Ibu pernah dihina, pernah diolok-olok, pernah direndahkan, pernah gagal, pernah tidak dianggap oleh orang. Dan itu adalah kebanggaan kita besok ketika kita sudah berhasil. Betul atau tidak? Ketika saya berhasil begini kuat, kenapa? Saya akan cerita. Banyak orang gagal. Saya dulu juga sering gagal. Terus yang kedua, ya tadi ini. Mana tadi ya? Gitar tadi. Saya kaget ini Pak Nur Hadi, ya Pak ya. Dulu di grup itu selalu aktif loh. Video resmi. Sekarang nggak pernah muncul. Banyak serangan. Langsung jawabnya Pak. Nggak Jadi apa-apa. banyak yang langsung masuk gitu Pak. Makanya saya sering kali kematur sama Pak Bambang, Pak, saya review dari awal belum bisa. Ini Bapak Ibu. Banyak yang capri Pak. Banyak yang jabri. Ketika kita menjadi pengubah, berarti kita akan siap untuk dilawan. Jangankan Pak Nur Hadi, saya buat konten yang sapi satu beranak 6 kan dibully se-Indonesia Raya tuh Bapak Ibu. Tolong jangan ikut membahas. Jangan dibahas. Mereka berbicara karena mereka tidak tahu. Paham maksud saya? Nanti mereka akan sadar ketika ilmu mereka sudah sampai di sana. Nggak usah kita membela diri. Ya memang kadang-kadang Pak Bambang juga emosi. Emosinya Pak Bambang itu satu Bapak Ibu. Ini yang ngomong sudah miliarder atau belum itu Pak Bambang emosi. Sampai keluar kata-katanya, ayo main sini gitu ya Pak Bambang ya. Begini, karena kita tidak sedang membuat orang ikut kita. Kalau Bapak Ibu nolong orang, belum tentu orangnya mau ditolong. Betul atau betul? Tugas kita berjalan. Nggak usah tengok kanan kiri, berjalan saja. Lakukan saja. Kendala pasti ada. Ada masalah. Kan Bapak Ibu kalau masih tanya kan mesti dijawab kan di grup kan? Walaupun bukan saya yang jawab kan. Ini yang paling sering jawab ini Pak Fafai. Saya bangga dengan Pak Fafai. Padahal saya masih janjikan dia buka pelatihan di sana loh Bapak Ibu. Siapa di sini yang siap buka pelatihannya? Siap-siap harus rajin jawab dulu dong. Ilmunya teruji di situ. Paham maksud saya ya. Nanti untuk Jawa Timur Bapak Ibu, nanti ada ini ada adik saya yang saya kenalkan, yang pakai baju putih ini adik saya. Dia lebih pintar dari saya jurusan peternakan. Betul, karena dia masternya peternakan. Ya. Nah ini juga bertani sayur di Pujo. Ini setiap minggu ya kirim ke Surabaya dan terus gitu. Makanya saya ajak. Saya mau ngajak dari awal takut Bapak Ibu karena musuh saya terlalu banyak. Dia tidak ganggu keluarga besar kami. Tapi ini sudah waktunya kita minta tolong ya kita sama-sama. Makanya untuk teman-teman yang ada di Malang dan sekitarnya siap besar enggak ini kira-kira? Kalau siap besar kita akan bagi tugas.
Bapak Ibu harus sudah siap dengan produksi masing-masing. Terus yang kedua, kita akan kelompokkan. Pak, saya nggak bisa nyatani, saya bisanya jual. Ayo ngumpul. Mas Khairul siap memimpin ya? Ayo dibantu sama-sama. Cari rezeki sama-sama. Konsep yang kita bangun adalah sistem pertanian yang bersama-sama, Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Ada yang bagian mikir, ada yang bagian tangan, ada yang bagian kaki, ada yang bagian ngomong. Kita akan bergerak sama-sama. Kita kan bantu support untuk promo dan sebagainya. Pak Bambang siap ya? Iya. Kita akan bantu. Coba bayangkan. Di Jawa Timur ini paling peserta paling banyak cuma 200-an orang palingnya. 200-an orang. Untuk cover satu Surabaya saja selesai atau tidak Bapak Ibu? Pak Komandannya? Pak Parman? Ayo wujudkan ketahanan pangan ini Bapak militer kita ini, Bapak Marinir ini ya. Marinir Pak ya? Marinir. Ayo kita bangun sama-sama. Yang di Surabaya bantu makan. Terus yang kedua kita mulai petaka. Terus Bapak Ibu ini kan tidak tinggal di satu lokasi. Semua punya potensi yang berbeda-beda. Jangan semua sama. Mas Koirul senangnya selada, terus semua tanam selada, ya mau dijual kemana? Ada yang bisa tanam singkong, ada yang bisa tanam kacang, ada yang bisa tanam buah, ada yang bisa tanam sayur, ada yang budidaya ikan dan sebagainya. Kita kan bersama-sama. Karena apa? Tanpa kita bersama-sama, kita tidak akan mampu mengerjakan. Loh Pak, kalau di teorinya Pak Bayu itu kan bisa panjang lebar semuanya. KO enggak kemarin? Siapa yang sudah KO dulu atau capek? Bisa Bapak Ibu, tidak bisa sendiri. Kita butuh pemuritan, kita butuh murid, kita butuh santri. Kita harus ciptakan mereka. Ingat baik-baik. Bapak Ibu saya katakan lulus jadi murid saya. Ketika Bapak Ibu bisa ngajari satu orang saja, berhasil seperti Bapak Ibu. Siapa yang jadi kepengen jadi kiai di sini? Parman, nenggoknya udah cukup. Bapak Ibu menjadi kiai, Bapak Ibu tugasnya hanya satu saja, mengamalkan yang dia punya dan memberikan kepada santrinya. Setuju atau tidak? Setuju. Duplikasi. Keberhasilan saya adalah ketika Bapak Ibu berhasil. Dan keberhasilan Bapak Ibu adalah ketika membuat orang lain berhasil. Saya minta tolong. Ingat kata-kata ya, passive income. Ini semua bagian ilmu passive income kan? Kita kan tidak mungkin kerja sampai tua Bapak Ibu. Siapa yang kepengen kerja sampai mau meninggal? Sudah terlanjur tua Pak. Masih ada waktu. Kemarin ada peserta pelatihan Bapak Ibu, umur 65 tahun. Yang angkatan kemarin itu. Tapi saya senang sekali. Pak, saya ini sudah terlambat untuk passive income. Karena usia saya 65 tahun. Saya bilang ke beliau, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama baik. Ketika sebelum kita mati, tinggalkan warisan yang baik buat anak-anak kita ke depan. Warisan apa yang terbaik dari semuanya adalah warisan ilmu. Bapak Ibu saya minta tolong. Ayo segera. Mulai dari yang kecil dapat dikembangkan. Pak Maksum sudah jelas enggak kira-kira Pak solusinya Pak? Insya Allah ya. Bapak coba enggak usah semua Pak. 10 pohon bertahap. Kambingnya masih ada kan Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Terus yang Pak Yai mana Pak Yai tadi? Mari kita kelihatan. Pak Yai minta maaf nanti begini Pak. Mumpung di sini, saya dulu kan janjikan jenengan untuk ngajak ke Pak Pire ya. Nanti bisa lihat di sana. Nanti kalau sudah ke sana, Bapak bisa dengan yang dari jauh Pak ya berarti di Pak. Rombongan dengan para pemimpin untuk bisa survei ke sana. Terus yang kedua untuk yang lahannya tadi Pak, untuk kolamnya, itu kolam sudah istimewa Pak, 10 kali 30 tadi. Itu sudah luar biasa. Kalau airnya mengalir gitu benar dengan nila. Tapi minta maaf. Tadi juga ada yang ngomong tentang nila juga ya. Pak, kenapa nilainya pertumbuhannya mungil? Kalau Oktober disebar, dipindah, pindahnya sebesar apa kira-kira? 1 daun lamtoro? Ya. 1 daun lamtoro. 1 daun lamtoro usia sekarang Januari akhir Pak ya.
November, Desember, Januari berarti ya. Berarti 3 bulan sudah betul pertumbuhan segitu. Terus yang kedua, kalau mau cepet Bapak Ibu, tolong ingat baik-baik. Begini deh caranya. Pelatihan di mana Pak? Di Banyuwangi atau? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Nggak lihat ya. Ada triknya. Ketika Bapak Ibu misah nila yang dari rambut ya, yang dari kecil ya, kan dimasukkan di kolam. Makanannya itu Bapak Ibu singkong itu. Dengan remet Bapak Ibu ditaruh di dalam piring atau di dalam tempat. Maka dia akan makan itu. Anakannya. Sampai 1 bulan dia akan sebesar lantoro. Setelah dia sebesar lantoro, makanan kedua tetap butuh karbohidrat. Karbohidrat terbagus saya sarankan singkong. Terus yang kedua juga boleh pakai limbah rumah tangga. Yang ketiga, makanan lebih bagus lagi namanya talas. Setuju ya? Ingat gak ya? Talas ada Pak ya? Ada. Tolong kasih itu. Kalau dari kecil terus disuruh makan asola Bapak Ibu atau lemna, kasihan. Giginya belum. Giginya belum. Itu dimut. Kasihan. Terus yang berikutnya lagi ini bergurau ya. Tolong jangan lupa setiap kolam Bapak Ibu kasih kotoran ayam dalam karung, betul ya? Tujuannya apa? Keluar apanya? Kok keluar maggot? Keluar lumut yang dimakan oleh ikan. Kalau ikan-ikan kecil senangannya dia makan lumut. Dan kalau kepengen besar makanannya adalah karbohidrat. Karbohidrat untuk ikan terbagus namanya talas. Kenapa kok talas? Karena talas tumbuhnya di dalam air. Terus besok kalau sudah besar, ikan mulai ditambah dengan makanannya. Ingat Pak ya sekalian ya. Setiap 10 meter 1 ekor bebek dulu. Bertahap nambah tiap bulan. Sampai akhirnya 1 meter persegi ketemu 1 bebek. Kenapa kok 1 meter persegi akhirnya ketemu 1 bebek? Bebeknya yang dikasih makanan lengkap. Ikannya yang numpang makan. Kenapa 1 ekor? 1 ekor bebek sehari Bapak Ibu makanannya minimal 200 gram. 200 gram kalau untuk ikan 10 berarti ketemu berapa gram? 1 ekor bebek makan 200 gram. 200 gram kalau 1 meter persegi itu diisi ikan nila 10 ekor. Berarti 1 ekor nilanya makan berapa gram? 20 gram. Ini basah atau kering? Basah. Kalau dikeringkan Bapak Ibu 20 gram itu dibagi 60%, maksimal airnya itu 80%. Berarti sisa cuma 20%. Berarti 20% dibagi berapa? 5. Berarti dari 20 gram dibagi 5 gram. Ikan itu Bapak Ibu kalau semakin besar makanya tambah banyak atau tambah sedikit? Kalau seandainya sudah umur 4 bulan, 5 bulan, satu size-nya 1 kilo isi 10, berat 1 ekor adalah 100 gram. Berarti makanannya dia adalah 5% dari 100 gram. Ketemu berapa gram? 5 gram. 5 gram itu berarti 1 bebek untuk ngasih makan 10 ekor ikan. 1 bebek. Karena makanannya adalah basah. Bisa dipahami di sini ya. Jadi asolanya Pak, tolong kasihkan ke bebek. Terus singkongnya kasihkan ke bebek. Bebeknya gemuk, bonusnya ikan. Nah, konsep ini Bapak Ibu, bebek itu pencernaan cepat, cuma 12 jam selesai. Artinya apa? Daripada kita masih proses fermentasi, sekarang fermentasinya dipindah di mulutnya bebek. Numpang usus gitu loh. Simpankan semalam, besok tolong kasihkan ikan gitu loh bahasanya Bapak Ibu. Lo terserah Pak bebeknya, terserah enggak banyak, maksimal 5%. Nah dari sanalah terjadi sistem ekosistem yang terbaik. Nah ini sudah bersyukur ini Pak Dar sudah kembangkan cacing Afrika. Ya betul ya. Nah, Bapak Ibu semua begitu juga boleh. Punya kambing, punya sapi, punya ikan, punya apapun boleh dikembangkan cacing. Bisa cacing sutra sekalian bisa juga Pak cacing ANC ya. Nah minta tolong satu. Pelihara cacing itu boleh Bapak Ibu, wajib. Tapi Bapak Ibu harus siap dengan pakannya. Kalau pakannya kurang, cacingnya tidak akan besar.
Dan yang paling jelek, cacingnya kabur. Hilang. Kenapa kok hilang? Karena cari makan. Karena kita tidak bertanggung jawab. Cacing itu Bapak Ibu makanannya adalah 100% dirinya. Kalau Bapak Ibu nyebar cacing 10 kilo, berarti setiap hari harus 10 kilo dong. Yang harus diberikan di situ. Tapi cacing di sini fungsinya untuk apa? Jadi yang pertama, cacing membuat pupuk yang namanya kascing. Kascing itu kotoran cacing. Cacingnya bertambah, pupuknya juga bertambah. Cacing dalam setiap 2 bulan hingga 3 bulan, satu akan menjadi 2. Pelipat gandaan di sana. Kalau kita punya limbah banyak, kotoran banyak, boleh buat ini. Terus yang kedua, Pak, seandainya saya tidak mau di darat, maunya di air, boleh pakai cacing sutra. Tinggal rutenya saja yang dirubah. Paham maksud saya ya? Dan cacing prospek. Kita sedang buat proyek besar Bapak Ibu di Ponorogo. Kita ngolah kotoran sapi, kita target setiap hari kita produksi sekitar 20 ton untuk membuat pabrik pupuk. Ya kita juga dengan Pak Adam kerjasama juga untuk cacingnya Pak. Ya, cacing Indonesia Pak Adam. Karena kita juga pasar masih belum kuat. Jadi kemarin kita order itu 4 ton. Cacing. 4 ton nanti diterima lagi dengan harga yang sama 20.000. Nah ini yang kita bagi ke masyarakat. Saya minta tolong satu, boleh piara cacing asalkan punya bahan baku pakan. Pakannya itu apa? Yang terbagus ya kalau punya sapi ya kotoran sapi. Sehingga kita punya limbah, hasilnya nanti kita olah, kemudian kita campur dengan abu, kita jadikan dengan yang pupuk NPK itu Bapak Ibu. Dari seluruh kita olah semuanya, kita buat ragu juga sekali. Nah, saya minta tolong. Saya tidak diam Bapak Ibu. Saya juga bergerak. Dan saya minta tolong Bapak Ibu juga bergerak. Cuman saya akan main di atas. Nego kita dengan pemimpin daerah. Proyek kita sudah bukan proyek kecil yang ribuan hektar. Bapak Ibu bergerak di bawah. Saya tidak akan bermain di bidang yang Bapak Ibu kerjakan. Supaya kita tidak benturan, tapi kita saling support. Nah, saya kasih tunjuk. Kalau Bapak Ibu sudah pintar semua tanam jagung, dari sini yang sudah tanam jagung Madura berapa orang? Satu sudah panen belum? Belum. Umur berapa sekarang? Umur tanggal 20 Desember. 20 Desember. Sekarang Januari tanggal 21 bulan ya. Tingginya sudah semampai atau sudah lebih Pak? Segini. Oh, alhamdulillah, tumbuh tapi ya. Ada bulenya enggak Pak? Nggak ada. Apa? Enggak ada. Nah, tadi yang sering sahabat bule tadi ya jagung manis toh? Jagung bule Pak. Jagung bule ya. Nah, karena itu satu Bapak. Percayalah saya. Jagung Madura itu memang hasilnya mungil dan kita ditertawakan. Percaya, hasilnya jelek. Bapak Ibu harus sadari cara berpikir saya. Kalau kita sudah mulai dari dasar, mau jatuh kemana lagi? Paham maksud saya? Kalau kita sudah mulai dari jurang yang paling rendah, mau jatuh kemana lagi? Duduk, Pak, duduk kan tidak capek tuh Bapak Ibu. Terus yang kedua satu, kalau kita sudah buat